Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur di malam yang istimewa ini TV One hadir dalam acara spesial Indonesia Bertasbih. Pemirsa yang dirahmati Allah, tanpa terasa sesaat lagi kita akan tinggalkan tahun 2022 dan kita beberapa menit lagi, beberapa jam lagi akan memasuki tahun 2023. Banyak sekali yang telah kita kerjakan atau bahkan dalam pengerjaan dan ada yang belum juga kita kerjakan. Tetapi masalah yang terpenting yang menjadi tugas berat kita, apakah yang kita lakukan benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya kita bermuhasabah. Malam hari ini kita akan bermuhasabah untuk menghisap diri kita masing-masing, apa yang patut untuk kita berbagi kembali. Itulah yang kita nanti akan dengarkan bersama guru-guru yang akan menyampaikan nasihat-nasihatnya. Yang pertama adalah yang kita cintai Ustadz Abdul Somad yang nanti akan bersiaran secara langsung dari Masjid Raya Bintaro. Dan alhamdulillah malam hari ini kita juga kedatangan guru-guru yang kita cintai. Yang pertama adalah Syekh Muhammad Jaber. Assalamualaikum Syekh. Kemudian Ustadz Abi Maki dan Ustadz Zaki Mirza. Baik pemirsa, inilah Indonesia Bertasbih yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Terima kasih Mas Agung, terima kasih Bandung. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di mana letak rahasia kekuatan kita? Kalau kekuatan itu ada pada harta, maka saat jatuh miskin, bangkrut, rugi, akhirnya kita lemah karena bertumbuh kepada harta. Kalau kekuatan kita berada pada kuasa, pada saat tidak lagi ada kuasa, hampa, kosong, tak bermakna, post power syndrome, penyakit setelah tidak ada kuasa. Kalau kekuatan kita berada pada masa muda, maka ketika masa itu berlalu, kita hanya mampu berkata, ya wahai zaman, andai engkau mau kembali walaupun sesaat, ala laitas syababa ya'udu yauman, kalau masa muda itu mau kembali sesaat. Rahasia kekuatan kita bukan pada harta karena akan binasa. Rahasia kekuatan kita bukan pada masa muda karena akan berlalu. Rahasia kekuatan kita bukan pada kuasa karena akan sirna. Rahasia kekuatan kita terletak pada tauhid. Tauhid diambil dari kata wahada, yuwahidu. Wahid satu, wahada yuwahidu, mensatukan, mengesakan, menunggalkan, hanya dia saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Banyak orang yang siap untuk mengatakan yes, tapi tidak banyak orang yang siap untuk mengatakan tidak. Hanya beberapa orang yang sanggup mengatakan say no to drug, katakan tidak pada narkoba. Malam ini tidak banyak yang mampu untuk berkata say no to bonceng, katakan tidak pada bonceng membonceng. Maka ketika dia masuk ke dalam agama ini, ketika dia sign in, ketika dia log in, dia berani berkata la ilaha illallah. Tidak pada kayu, tidak pada batu, tidak pada hantu, kecuali kamu. Kalau kamu mampu bersamaku, sama-sama mengatakan la ilaha
illallah. Disitulah letak kekuatan kita. Kekuatan kita ketika berani untuk tidak menuhankan harta, tidak menuhankan kuasa, tidak menuhankan jabatan, tidak menuhankan popularitas. Tapi itu tidak semudah menggerakkan anak lidah, tidak semudah membalik telapak tangan. Perlu menanamkan keyakinan itu berapa lama? 12 SKS Ustadz. Perlu menanamkannya 13 tahun sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum zakat, sebelum haji. Kapan baru diwajibkan sholat? Setelah Isra dan Mi'raj. Kapan baru wajib puasa? Setelah pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kapan wajib haji? Setelah akhir-akhir masa kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu selama 13 tahun itu apa yang ditanamkan? Ketauhidan, bahwa kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang menjadi dasar, maka kita akan tetap tegar, tidak memperdulikan ucapan komen manusia. Di saat semua manusia senang, yang kita pikirkan apakah Allah senang kepada aku. Di saat semua orang benci, yang kita pikirkan apakah Allah ridha kepada aku. Kita merasa sunyi di tengah keramaian, dan kita merasa ramai di tengah kesunyian. Walaupun banyak manusia ramai, tapi kita merasa sedang berdua saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang merasa sunyi, aku sendiri, tapi saat itu kita sedang merasa ramai karena kita berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ditanamkan ketika kita sholat, kita berkata Allahu Akbar. Yang besar cuma Engkau ya Allah. Jabatan ini besar, kecil. Popularitas ini besar, kecil. Sahabat, kawan, teman, tetangga, jiran, tidak ada apa-apanya. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semuanya hanya milik Engkau ya Allah. Aku tiada daya, aku tiada upaya, aku tidak ada apa-apanya. La haula wa la quwata illa billah. Tapi orang hanya mampu mengucapkannya di ujung lidah, di tepi bibir. Kalau besok subuh ada anak muda jamaah masih tetap istiqamah, hayya 'alas shalah, belum azan berkumandang, dia sudah duduk di masjid. Masya Allah, anak muda kita cepat datang ke masjid. Memang gak pulang dari tadi malam. Bagi dia semua ini kecil. Yang besar itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika ada orang dengan gegap gempita malam penuh dengan kehebohan, sampai sholat subuh ketinggalan, sesungguhnya dia sudah membesarkan malam. Allah kecil, tak ada apa-apanya. Besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam akalmu, dalam hatimu, dalam lisanmu, dalam pikiranmu. Maka yang lain kecil. Dunia ini hampa, tidak ada apa-apanya. Kita merenung sejenak. Selama hari-hari, malam-malam, waktu, saat, apa yang kita besarkan selama ini? Aku lebih membesarkan jabatanku, aku lebih membesarkan popularitasku, aku lebih membesarkan hartaku. Maka kita merenung sejenak. At-tafakkur sa'ah, berpikir sesaat, khairum min qiyami laylah, lebih baik daripada beribadah semalam suntuk. Boleh jadi kita yang beribadah tegak, ruku, sujud, baca Quran, berzikir, istighfar, menganggap amal sudah banyak. Kita belum ada apa-apanya karena kita masih membesarkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi-nabi dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bercerita kepada kita bagaimana besar hebatnya kekuasaan Firaun, dan Nabi Musa alaihissalam ada di sana. Begitu mudahnya Allah mengeluarkan Nabi Musa dari kehebatan kekuasaan Firaun. Akhirnya ketika dia keluar, di saat itu dia sedang berada sendiri. Allah ingin mengatakan, aku ingin berdua dengan engkau wahai Musa alaihissalam.
Bagaimana hebatnya kekuasaan yang ada pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu apa yang diinginkan Allah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim jauh dari ayahnya Azar. La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, mendakwahi aku, la arjumannaka, aku akan lempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni malia, tinggalkan aku. Lepas dari orang tua, lepas dari umatnya semuanya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim melawan arus mainstream, semuanya menyembah berhala, semuanya menyembah bintang gemintang. Nabi Ibrahim mampu mengalahkan itu semua. Sampai pada akhirnya karena melawan orang banyak, harriquhu, bakar dia. Semuanya berkumpul untuk membakar. Disitulah kekuasaan Allah datang. Ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau sejuk, wasalaman, dan engkau selamat dari tipu daya manusia. Apa hikmah dibalik kisah Nabi Ibrahim? Apa kisah dibalik Nabi Musa alaihissalam? Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa begitulah nabi-nabi. Dengan segala ujian cobaannya, Allah ingin supaya dia tetap bersandar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, belum lahir ayahnya sudah meninggal. Di saat dia perlu kasih sayang, perlu cium seorang ibu, ibunya meninggal. Di saat dia disayang oleh kakek, kakeknya meninggal. Di saat dia sedang dalam serangan kafir musyrik Quraisy, pamannya meninggal. Khadijah, buah hati belayan jiwa, tempat berbagi sukacita, meninggal. Pergi ke Taif, orang Taif tidak menyambutnya dengan tola'al badru alaina. Orang Taif tidak menyambutnya dengan ahlan wa sahlan. Mereka lempar dia pakai batu. Apa yang diinginkan Allah? Agar engkau tidak bersandar kepada makhluk. La ilaha illallah. Itulah yang kita katakan setiap hari. Itu yang kita dengar setiap hari di telinga kita. Masuk ke jantung kita. Masuk ke pikiran kita. Dan ketika anak baru lahir, itu yang kita bisikkan ke telinganya. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan kuat seperti itu, kaget dia. Dan orang yang akan mati menghadap Allah, yang kita bisikkan ke telinganya juga la ilaha illallah. Jangan kemana-mana, kita ikuti terus Indonesia bertasbih bersama Ustaz Abi Maki. Namun kita tetap mengisi waktu dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takbir. Setiap langkah kaki adalah tasbih. Setiap kedipan mata adalah tahmid. Setiap hembusan nafas adalah zikir. Jangan sampai ada kosong dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berangkat, Masya Allah, mobilnya bagus, kendaraannya mahal. Ini titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Kecilkan dia. Ketika dia hilang, nangis sampai bengkak mata. Kata-katamu tidak sesuai. Maka balikkan semuanya kepada Allah. Ketika dapat nikmat, alhamdulillah. Ketika kembali, inna lillah, tetap Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah, masih di program Indonesia Bertasbih yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan masih disiarkan langsung dari Masjid Raya Al-Jabbar, Bandung, Jawa Barat. Di segmen 1 tadi pemirsa kita telah mendengarkan tausiah yang sangat luar biasa sekali dari Ustadz Abdul Somad. Betapa muhasabah merupakan momentum untuk meningkatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum untuk mengasah, untuk meningkatkan kepercayaan kita
keesaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata pemirsa, muhasabah bukan hanya sebagai momentum untuk meningkatkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, melainkan muhasabah juga sebagai kunci kemuliaan dan kebersihan diri seorang muslim. Itulah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abi Maki berikut ini. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita, i'tikaf kita malam ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para asatid, para ustadzat, para habaib, para kiai, wabil khusus guru kita semuanya, Syekh Muhammad Jabir, juga Ustadz Zaki Mirza dan Ustadz Agung. Masya Allah, mudah-mudahan semuanya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat singkat ini, ternyata kita ini terhimpit dengan waktu. Waktu ini terbagi tiga: waktu yang sudah berlalu, waktu yang sekarang, dan waktu yang akan datang. Waktu yang sudah berlalu, para ulama menyatakan mereka adalah waktu yang tidak akan pernah kembali dan tidak bisa diganti. Ini waktu yang berlalu. Maka Imam Ghazali menyatakan sesuatu yang paling jauh dalam kehidupan ini adalah waktu yang sudah berlalu, karena dia makin jauh dan mustahil untuk kembali dan mustahil untuk bisa diganti. Ini adalah khas daripada waktu. Jika kita berbicara tentang mengatakan khasnya es ya dingin, khasnya api ya panas, khasnya waktu adalah berlalu tanpa akan pernah kembali dan tidak bisa diganti. Inilah yang namanya waktu yang sudah berlalu. Pegang baik-baik. Jadi ada waktu yang berlalu, tidak bisa diganti dan tidak bisa kembali. Ini dikatakan madhi, ini sudah berlalu. Dan waktunya makin jauh meninggalkan kita. Yang kedua, waktu yang sangat sempit ini adalah waktu saat ini. Kita ini hanyalah hitungan detik. Kenapa? Karena begitu hitungan detik dan detik ini adalah waktu sudah selesai berakhir. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Dan punten, ada yang ketiganya disebutkan dengan waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang ini adalah waktu yang usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, waktu yang benar-benar akan mengakhiri kita, dan waktu ini sangat dekat sekali karena sesuatu yang akan terjadi. Baik. Sebagai kasih singkat digambarkan, inilah tiga gambaran waktu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Habib. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan lebih dalam lagi apa yang dimaksud dengan tiga waktu. Tentunya masih bersama kami Indonesia Bertasbih yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.